Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Dan selawat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangannya lah kita dapat terbebas dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang kita rasakan saat ini. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan pertama ada Bu Nela, dan yang kedua ada Bu Yuni Revita dan saya sendiri Dahyawati. Hari ini kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi itu adalah menurut pendapat salah satu para ahli, yaitu menurut Wibowo tahun 2012 mengatakan bahwa motivasi itu adalah sebuah dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Selanjutnya menurut Melayu tahun 2010 yang mengatakan juga bahwa motivasi itu adalah suatu perangsangan, keinginan, dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, menurut Hamzah tahun 2012 mengatakan bahwa motivasi itu adalah salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang itu tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Dan menurut Gisti Tuanti tahun 2009 bahwa motivasi kerja ini adalah suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada untuk melakukan pekerjaan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dan menurut Sofiandi tahun 2008, mendefinisikan tentang motivasi itu sendiri adalah sebagai kekuatan dorongan atau kemampuan gerak yang melekat pada setiap individu. Hal ini menyebabkan munculnya perilaku manusia. Berikutnya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi itu. Menurut Pak Solong tahun 2010 mengatakan bahwa faktor yang menjadi motivasi itu sendiri adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu dilihat dari kepemimpinan, lingkungan kerja yang menyenangkan, komposisi yang memadai, adanya penghargaan atas prestasi, status, dan tanggung jawab. Sedangkan dari internalnya adalah dilihat dari kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan, dan penghargaan terhadap pribadi. Selanjutnya menurut Sutrisno tahun 2009 mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi itu sendiri adalah faktor internal yang meliputi keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Yang kedua itu faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status, dan tanggung jawab, serta peraturan yang fleksibel. Selanjutnya, indikator motivasi menurut Hamzah B. Uno, bahwa indikator motivasi kerja ini adalah berupa tanggung jawab yang ada dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, prestasi yang ingin dicapainya. Yang ketiga, pengembangan diri, dan yang keempat, kemandirian dalam bertindak. Selanjutnya, kepuasan kerja.
Menurut Fatoni Al pada tahun 2006, kepuasan dalam pekerjaan adalah kepuasan yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh hasil tujuan kerja, penempatan, perlakuan, dan suasana lingkungan kerja pegawai yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan daripada balas jasa. Robin dalam Wibowo tahun 2011 menyatakan kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima dan jumlah yang mereka yakini seharusnya diterima. Usman pada tahun 2011 juga menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya serta harapan-harapan terhadap pengalaman masa depan. Sementara itu, Handoko juga di tahun 2011 mengartikan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Selanjutnya, Greenberg dan Baron dalam Wibowo tahun 2011 mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya, Hasibuan tahun 2012 menyatakan kepuasan kerja ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: balas jasa yang adil dan layak, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya, serta sifat pekerjaan monoton atau tidaknya. Indikator kepuasan kerja. Avandi 2018 menyatakan kepuasan kerja ini ada beberapa faktor atau indikator, yaitu 1, pekerjaan, upah, promosi, pengawas, dan rekan kerja. Sedangkan menurut Yuwono dalam Badriah 2015 indikator ini meliputi gaji, promosi, pengawas, rekan kerja, komunikasi, benefit, kontingen reward, dan prosedur pelaksanaan. Adapun aspek-aspek kepuasan kerja, di sini ada 4 aspek kepuasan kerja. 1, aspek psikologis, 2, aspek fisik, 3, aspek sosial, dan 4, aspek finansial. Nah, selanjutnya teori-teori kepuasan kerja. Menurut Rifai dan Rasagala tahun 2013, ada beberapa teori kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori ketidaksesuaian. Nah, teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi. Sehingga terdapat diskrepansi, tetapi merupakan diskrepansi yang positif. Yang kedua, teori keadilan. Nah, teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Yang ketiga, teori 2 faktor. Nah, menurut teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi 2 kelompok, yaitu satisfied atau motivator dan dissatisfied. Nah, selanjutnya yang keempat, teori kesetaraan. Salah satu model teori yang berkaitan dengan kepuasan kerja yaitu teori yang dikemukakan oleh Edward Lauler yang dikenal dengan equity model theory atau teori kesetaraan. Nah, intinya teori ini menjelaskan kepuasan dan ketidakpuasan dengan pembayaran. Nah, yang kelima, teori keinginan relatif. Sesuai dengan teori keinginan relatif atau relative deprivation theory, ada 6 keputusan penting menyangkut kepuasan dengan pembayaran teori. Menurut teori ini adalah perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan, ekspektasi
untuk menerima pembayaran lebih, ekspektasi yang rendah terhadap masa depan, perasaan untuk memperoleh lebih dari yang lebih dari yang diinginkan, dan perasaan secara personal tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang buruk. Yang terakhir, teori motivator. Salah satu teori yang menjelaskan mengenai kepuasan kerja adalah teori motivator Higgins atau MH yang dikemukakan oleh Frederick Herbeck. Teori MH sebenarnya berujung pada kepuasan kerja, namun penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara kepuasan kerja dan turnover SDM serta antara kepuasan kerja dan komitmen SDM. Selanjutnya, manfaat kepuasan kerja. Nah, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Robinson dan Cornell dalam Zoldan 2013, manfaat kepuasan kerja yaitu yang pertama, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Ketiga, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. Keempat, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Yang kelima, mengurangi tingkat absensi. Yang keenam, mengurangi turnover. Yang ketujuh, mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi kerja. 9, menimbulkan kematangan psikologis. Ke-10, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor kepuasan kerja. Menurut Gilmer dalam Sutrisno 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan, dan manajemen, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi, dan fasilitas. Selanjutnya, menurut Wijono 2011, beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, karakteristik individual. Nah, dari karakteristik individual ini, ada diantaranya 5 item, itu perbedaan individu, usia, pendidikan dan kecerdasan, jenis kelamin, dan jabatan. Yang kedua, karakteristik pekerjaan, itu organisasi dan manajemen, supervisi langsung, lingkungan sosial, komunikasi, keamanan, monoton, dan terakhir penghasilan. Berdasarkan dari sejumlah pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kepuasan kerja diantaranya adalah sebagai berikut: kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, pengawasan, supervisi langsung, lingkungan sosial, dan komunikasi. Baik, kami dari kelompok 12, sekian dulu dalam penyampaian materi ini tentang motivasi dan kepuasan kerja. Kami dari kelompok 12 mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.